Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati hadir secara daring Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Kiai Haji M. Hidayat Nurwahid. Hadir juga yang saya hormati secara daring Ibu Kurniasih Mufidayati. Yang saya hormati Ketua DSW PKS DKI Jakarta Bapak Abdul Aziz Abdul Rauf LC. Yang saya hormati Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta yang hadir mewakili Ketua DPW PKS DKI Jakarta. Mohon maaf masih sedikit agak terlewat dikit lidahnya gitu. Yang saat ini kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakitnya dan diberikan kesehatan, dipulihkan sehingga bisa kembali berjuang di bawah banjir ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi maksnya PKS. Yang saya hormati DPW Banjabat DPP PKS Ibu Hajah Israyani. Kemudian yang saya hormati Ketua Bidang Pengkaderan DPW DKI Jakarta Bapak Ustadz Najib Helmi LC. Yang saya hormati Ketua DPD yang baru saja dilantik Bapak Ustadz Ismail SPD, dan sahabat saya seperjuangan ketika sama-sama di lapangan selaku Ketua RW saat itu Bapak Rubiatul Yatim. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini, Pak. Kemudian rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang baru saja dilantik, baik selaku pengurus MPD atau Majelis Pertimbangan Daerah PKS Jakarta Pusat, kemudian pengurus DPD, Dewan Pengurus Daerah PKS Jakarta Pusat, maupun pelantikan pengurus DED, Dewan Etik Daerah PKS Jakarta Pusat. Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Tidak henti-hentinya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dapat bersilaturahim dalam rangka pelantikan pengurus MPD, DPD dan DED PKS Kota Administrasi Jakarta Pusat. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya insya Allah masih patuh dan taat untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya baru dilantik pada tanggal 23 Februari tahun 2021, hari Selasa kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja dengan ditugaskannya saya di Jakarta Pusat tadi sesuai dengan harapan kita bisa bersinergi khususnya di Jakarta Pusat. Sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Biasa bantuin teman-teman juga ketika ada persoalan administrasi kependudukan, saya coba bantu. Termasuk dengan Bu Israyani. Kenapa bisa akrab? Karena beliau ada kendala terkait akta kelahiran. Saat itu ada di Jawa Tengah. Bisa nggak saya mengurus? Tenang Bu, sekarang ngurus administrasi kependudukan bisa secara daring. Fotokan kepada saya syarat-syaratnya, kemudian kita kirimkan by email. Ketika by email silakan mau di print berulang-ulang, itu sudah sah. Artinya sekarang sudah bisa by email, nggak perlu kita kontak langsung terkait layanan. Sebelum saya ke Dukcapil, saya di Biro Organisasi, sebelumnya saya Camat Cilanda, Bapak Rubiatul Yatim, dan sebelumnya 8 tahun saya di Pulau Seribu. Jadi karena 8 tahun di Pulau Seribu jadi lupa daratan, karena tinggalnya di lautan. Orang laut. Sebelumnya saya di Kelurahan Pondok Pinang, Sekel Pondok Pinang, kemudian Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan Kebagusan, staf Penyapatan Pancoran, jadi memang sudah malang melintang. Dari mulai semua jajaran di lingkup wilayah sampai saat ini di Jakarta Pusat.
dan alhamdulillah Allah mempertemukan kita di Jakarta Pusat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat mendukung penuh aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman PKS. Tadi niatannya cukup mulia, ingin bersama melayani masyarakat Jakarta. Artinya berbicara melayani masyarakat Jakarta, kita memiliki tujuan yang sama. Ketika memiliki tujuan sama, itu merupakan salah satu kunci kita melakukan kolaborasi. Kolaborasi tanpa tujuan yang sama, saya rasa kita sulit untuk ada titik temunya. Yang kedua, harus ada trust. Kita saling percaya bahwa kita memang memiliki komitmen yang sama untuk melayani masyarakat Jakarta secara optimal. Yang berikutnya ada respect. Tanpa respect, maka kolaborasi juga akan mengalami kesulitan untuk kita wujudkan. Apalagi di Jakarta Pusat, saya menyadari sekali, saya pernah bertugas di Jakarta Selatan, di Pulau Seribu, dan sekarang di Jakarta Pusat persoalannya tentu lebih kompleks. Karena standar yang dibangun di Jakarta Pusat adalah standar internasional. Karena banyaknya kantor-kantor perwakilan negara asing di Jakarta. Nah, titik utamanya ada di Jakarta Pusat. Di situ juga ada objek-objek vital, ada kantor pusat, ada pusat-pusat bisnis, ada istana. Kemudian ketika terjadi kontestasi politik, orang yang kejadiannya di Papua pasti tumplaknya di Jakarta juga. Itu akan menjadi titik kumpul di Jakarta, dan itu ada di Jakarta Pusat. Sehingga pendekatan kolaborasi, sinergi berbagai stakeholders itu sangat dibutuhkan. Dan saya menyambut baik ketika memang kita ingin berkomitmen untuk membangun masyarakat yang baik, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, saya akan siap untuk melakukan gandengan tangan pada rekan-rekan semua untuk kepentingan masyarakat yang lebih. Yang kedua, tentunya proses teknokratis dan politis itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dikotomikan. Ada proses teknokratis, kita juga harus memperhatikan aspek politis. Aspek politis bukan hanya terkait masalah kekuasaan, tetapi juga pengelola nilai rasa. Kita pendekatan teknokratis, kalau warganya juga tidak merasakan dampaknya, ini juga tidak baik. Atau kita terlalu politis, tanpa teknokratis, akhirnya kinerja pemerintah daerah juga jadi kacau, sehingga perlu ada keseimbangan. Untuk membridging antara aspek teknokratis dan politis, inilah media yang baik. Artinya, masing-masing mempunyai platform. Pemerintah juga memiliki target RPJMD yang itu dirumuskan dalam suatu proses politik. Bukankah pemerintahan sama dengan politik plus administrasi? Ketika ada proses politik melalui pemilihan kepala daerah, dan setelah terpilih membawa janji dituangkan dalam RPJMD, kemudian disitulah terjadi proses administrasi. Kemudian diadministrasikan, inilah yang menjadi target-target yang harus diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan target tersebut, tentunya perlu ada sinergi antara stakeholder dalam rangka perwujudan itu semua. Dan pada hari ini saya menyaksikan sendiri bahwa komitmen PKS begitu kuat untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kalau PKS sudah memiliki komitmen yang kuat, maka pemerintah juga harus, pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota di Jakarta Pusat juga harus siap menyambut komitmen itu untuk kita bergandeng tangan dan kita berikan layanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Saya sempat berdiskusi dengan Bu Israyani karena beliau bergerak pada kantong-kantong masyarakat yang memang berada di area-area yang padat, area yang marginal, sehingga saya coba, yuk Bu, nanti kita coba melakukan pemetaan, kemudian kita intervensi secara terpadu gitu, dengan melibatkan berbagai suku dinas, karena suku dinas yang ada merupakan penjelmaan dari urusan pemerintahan, Pak. Karena yang namanya pemerintahan daerah merupakan adalah kepala daerah dan DPRD. Kalau dilihat dari definisi pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD otomatis sesungguhnya antara kepala daerah dan DPRD adalah eksekutif. Kenapa?
karena mereka lah penyelenggara urusan pemerintahan. Kalau ada legislatif mungkin itu adanya di pusat, perumus undang-undang, ada eksekutif, ada legislatif. Ketika ke daerah, maka pemerintahan daerah merupakan satu tumpu antara kepala daerah dan DPRD. Jadi sesungguhnya ini merupakan satu kesatuan. Nah, ketika kita tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka urusan-urusan yang sifatnya konkuren itu sudah diserahkan kepada pemerintahan daerah. Ini yang dinamakan dengan lokal demokrasi model. Beda dengan efisiensi struktural model yang sifatnya kanwil-kanwil dari pusat. Tapi kita lokal demokrasi model. Artinya kita lah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan itu diterjemahkan tiap-tiap urusan pemerintahan ada kelembagaannya, ada dinas-dinasnya, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pemberdayaan masyarakat, kawasan pemukiman, ada bina marga, ada sumber daya air, dan itu sesungguhnya merupakan penjelmaan dari urusan pemerintahan yang wajib diakuntabilitaskan penyelenggaraannya kepada pusat, sehingga tidak ada istilah nanti dikotomi antara politik dan administrasi, karena konsep kita adalah di situ ada proses politik, di situ ada proses administrasi, dan itu harus dibangun secara kontinu, secara diametrikal, tidak untuk dikotomikan, tetapi yuk sama-sama kita bangun secara sinergi. Mungkin itu saja. Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang tadi baru saja dilantik. Mudah-mudahan sesuai tadi mas yang sudah dinyanyikan, berjuang di bawah panji ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, semoga Allah meridhoi ikhtiar yang kita lakukan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.